Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih buat yang sudah mampir di video ini. Buat yang suka sama kisah-kisah true crime, boleh klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime dari channel ini. Buat yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Disclaimer dulu ya guys, kisah-kisah true crime yang diangkat di channel ini bukan untuk ditiru, tetapi untuk peringatan ke diri kita sendiri supaya semua bisa lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalani kehidupan. Oh iya guys, untuk jadwal tayang video di channel ini adalah setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 5 sore ke atas ya. Semua bisa kacau karena hutang, termasuk hubungan pertemanan. Apalagi fenomena alam zaman sekarang, orang yang berhutang lebih galak daripada yang menagih. Kok bisa ya? Seperti pada kasus yang akan kita bahas kali ini, kasus yang terjadi di tahun 2018 lalu di Boyolali, Jawa Tengah, di mana ada seorang wanita cantik harus bertaruh nyawa saat menagih utang seorang temannya. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti terus video ini hingga habis ya guys. Eka Rahma Aprilianti Ifada atau sering dipanggil April atau Eka adalah seorang gadis muda cantik berusia 24 tahun saat itu. April adalah anak pertama dari 3 bersaudara dari sepasang suami istri yang bernama Bapak Slamet Waluyo dan Ibu Taslimah. April dikenal sebagai pribadi yang ramah dan pintar namun sedikit pendiam. April menamatkan kuliahnya di Universitas Sains Al-Quran Wonosobo, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, jurusan Studi Informatika pada tahun 2016 dengan predikat cum laude. Hebat ya guys. April sekeluarga bertempat tinggal di Dusun Ngati Gunung, Desa Windusari, Kecamatan Windusari, Magelang. Berbekal ijazah dengan nilai cum laude, tidak sulit bagi April untuk mencari pekerjaan. Di tengah-tengah banyak lulusan sarjana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, saat itu April langsung mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah toko bangunan yang ada di Boyolali. Meskipun di luar kota, namun karena April ini anak yang mandiri dan menyukai tantangan, akhirnya dia mengambil kesempatan itu dan hijrahlah April ke Boyolali. Di sana April menyewa sebuah kamar kos-kosan di daerah Kampung Surowetanan, Kelurahan Pulisen, Boyolali, dan sangat bersemangat untuk memulai kerja sebagai kasir di sebuah toko bahan bangunan. April bekerja dengan giat dan penuh tanggung jawab hingga tidak terasa sudah masuk tahun 2018, atau berarti kurang lebih sudah 1,5 tahun April bekerja di tempat tersebut dan tidak pernah ada masalah, baik masalah dengan pekerjaannya, dengan atasannya, maupun dengan rekan-rekannya. Semua terasa lancar. Namun ternyata ada satu masalah yang mengganjal di pikiran April saat itu. Ada seorang rekan kerjanya yang menunda-nunda membayar hutang ke kantor mereka dan menjadi tanggung jawab April sebagai kasir untuk membereskan masalah hutang tersebut. April yang tegas dan bertanggung jawab tinggi selalu tidak segan untuk menagih hutang kepada rekannya tersebut. Nominal hutangnya tidaklah besar. Awalnya sebesar 1 juta rupiah. Sudah dicicil dan saat itu hanya kurang sekitar 350-an ribu. Tetapi susahnya minta ampun nagihnya. Sampai bikin April stres, lebih stres daripada yang ditagih kayaknya.
Nama rekan tersebut adalah Fajar Sigit Santoso alias Kenyung atau biasa dipanggil Fajar. Fajar adalah seorang pemuda berusia 19 tahun yang berbadan kurus dan berambut lurus berjambul kuning ditata ala-ala opa Korea Utara tapi ya. Fajar merasa risih karena setiap ketemu April selalu diingatkan untuk melunasi hutangnya yang hanya sisa 350-an ribu. Fajar lelah ditagih terus. Fajar ingin hidup damai tanpa ada suara-suara April yang terus menagih hutang sampai merasuk ke dalam jiwanya. Fajar ingin bebas dari hutang tersebut tapi tanpa membayar. Ya begitulah. Kadang orang itu lupa kalau hutang itu harus dibayar lunas karena hutang itu akan dibawa metong guys. Nyawa manusia tergadai atas hutangnya kelak di alam sana. Sampai akhirnya di akhir bulan November 2018, April mengingatkan Fajar bahwa hutang tersebut harus lunas minggu ini karena itu adalah perintah dari pemilik toko. Tapi karena Fajar, si opa Korea Utara tersebut anaknya gak bisa di-pressure, akhirnya Fajar pun berencana untuk menyelesaikan masalah hutang tersebut dengan caranya sendiri. Hari terakhir di minggu tersebut, tepatnya tanggal 1 Desember 2018, hari Sabtu pukul 7 malam, hari di mana merupakan deadline akhir Fajar harus melunasi hutangnya. Fajar memilih untuk mengajak bicara April. Fajar kemudian menjemput April di kosannya dan mengajak April untuk jalan-jalan di kota Boyolali. Malam mingguan melihat keramaian kota. April yang merasa bahwa ini adalah saatnya Fajar untuk melunasi hutangnya mau saja diajak jalan-jalan. April pun kemudian bersiap berganti pakaian menggunakan jaket merah, jilbab merah dan juga celana panjang hitam. Mereka pun berboncengan menaiki Honda Vario hitam merah milik Fajar menuju ke pusat kota. Awalnya mereka berputar-putar di alun-alun Boyolali, kemudian makan malam di daerah teras Boyolali. Pada saat itu Fajar sempat curhat kepada April bahwa sebenarnya dia ingin dipindah ke bagian gudang dan juga mengobrol masalah pekerjaan lainnya, hingga kemudian April mengeluhkan kondisinya yang sedang kurang enak badan karena sakit gigi. Dengan baik hati Fajar memberi April obat pereda nyeri untuk meredakan sakitnya tersebut. Kemudian Fajar mengajak jalan-jalan lagi hingga menuju ke daerah Bandara Adi Sumarmo. Sesampai di dekat perempatan Colomadu, April mengeluh ngantuk dan meminta diantar pulang. Namun Fajar menolak karena masih ingin jalan-jalan katanya. Fajar kemudian mengajak April menikmati malam di daerah timur Tugu Jagung. Disinilah Fajar membeli miras dan kemudian meminumnya. Lagi-lagi ya guys, semua berawal dari miras. April yang mungkin sedikit jengah melihat Fajar bisa membeli miras, tapi hutang kenapa gak juga dilunasi? Akhirnya menegur kembali manusia berjambul kuning tersebut untuk melunasi sisa hutangnya. Jika tidak dilunasi juga, April mengancam akan melaporkannya ke atasan. Jadi bisa dibayangkan situasinya ya guys. Fajar, si manusia jambul kuning, kondisi habis menenggak miras, diingatkan kembali akan sesuatu yang paling membuatnya stres, yaitu hutang. Mendidihlah darah dan pikiran Fajar, kalau punya sih ya. Fajar kemudian memiliki niat yang sangat jahara kepada April. April yang polos tidak memiliki firasat apapun saat itu. Dia masih terus menemani Fajar nongkrong gabut di alun-alun sampai akhirnya Fajar mengajaknya pulang di sekitar pukul 24.00. Karena Fajar hafal bahwa di jam-jam tersebut akan ada polisi yang berpatroli untuk memeriksa keamanan di jalanan termasuk di daerah tersebut. Fajar berkata kepada April akan mengantarnya pulang ke kos-kosan. April yang sudah agak lelah dan mengantuk pun iya-iya aja.
Belum ada firasat apapun sama sekali dan tetap membonjak Fajar untuk diantar pulang ke kosan. Di tengah gelap malam kota Boyolali, motor Vario hitam merah itu melaju kencang menuju kos-kosan April. Namun kemudian di tengah-tengah perjalanan, April mulai menyadari bahwa rute yang dilalui bukanlah rute yang biasa diambil. Fajar mengarahkan motornya ke arah kebun kosong penuh pepohonan di daerah Banjarsari yang tentu saja sangat sepi di malam hari itu. Belum sempat April berpikir lebih lanjut, tiba-tiba Fajar menjatuhkan motornya, pura-pura terjatuh, dan kemudian berpura-pura untuk menolong April yang duduk di belakang. Namun dengan cepat, tiba-tiba Fajar mulai membekap April dan menjerat kencang leher April. April yang sama sekali tidak siap dengan kejadian tersebut, ditambah lagi kondisi yang lelah dan mengantuk, tidak bisa memberikan banyak perlawanan, sampai akhirnya setelah kurang lebih 10 menit dibekap, April semakin lemah dan lemas, akhirnya tidak sadarkan diri. Menyadari April yang sudah tidak sadarkan diri, bukannya berhenti, namun Fajar malah melakukan tindakan tercemar lainnya. Fajar sempat meruda paksa April yang sudah tidak sadar. Masih bernyawa, namun tidak sadarkan diri. Setelah menuntaskan hal tercemarnya Fajar, kemudian dia meletakkan tubuh April tersebut di bawah pohon, mengambil harta benda April berupa tas, uang senilai Rp73.000 dan 2 unit handphone, dan kemudian meninggalkan April begitu saja di bawah pohon. April pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di tempat tersebut. Ya Allah, sedih banget ya guys. Beberapa jam lalu, April masih menikmati udara malam di kota Boyolali. Namun sekarang harus kehilangan nyawa di tangan manusia berjambul kuning tersebut. Keesokan harinya tanggal 2 Desember 2018 pukul 5:30 pagi, Pak Sunardi, seorang petani, melewati area perkebunan tersebut dan terkejut karena melihat sesosok tubuh manusia di bawah pohon. Sosok tersebut terlihat seperti orang tidur di bawah pohon, masih lengkap menggunakan helm dan juga pakaian yang berwarna merah dan hitam. Menyadari ada hal yang tidak beres, petani tersebut kemudian akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Polisi pun langsung mengamankan TKP dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali untuk kemudian dilakukan otopsi. Tidak lama hasil otopsi pun keluar dan didapatkan fakta bahwa sosok tubuh tersebut adalah seorang perempuan bernama Eka Rahma Aprilianti Ifada. Terdapat bekas jeratan di leher dan juga luka arah jam 6 di bagian kewanitaannya. Setelah memperoleh data siapa sosok tersebut, polisi juga segera bisa mengetahui lokasi kos-kosan korban. Polisi segera menggeledah kos-kosan April, memeriksa seluruh titik dan tidak lupa memeriksa semua CCTV di sekitar yang mengarah ke kos-kosan korban. Dari hasil tangkapan CCTV tersebutlah pihak kepolisian mendapatkan bukti nyata bahwa pada malam tanggal 1 Desember, April dijemput oleh sesosok pria mengendarai Honda Vario hitam. Bravo kepada pihak kepolisian setempat yang dengan cepat bisa mengidentifikasi siapa pria tersebut dan langsung memburunya. Satu nama dikantongi polisi, Fajar Sigit Santoso, si manusia berkepala kuning. Sementara itu polisi juga mengabari pihak keluarga April di Magelang. Sangat terkejut keluarga mendengar kabar tersebut karena seolah memiliki firasat yang tidak mengenakan. Sang ayah pada malam itu tidak bisa tidur sampai pagi hari hingga akhirnya mendapatkan kabar duka tersebut. Anak kebanggaannya ditemukan sudah tidak bernyawa lagi. Keluarga pun memohon kepada kepolisian untuk segera dapat menangkap pelaku dan menghukum pelaku seberat-beratnya.
Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Dengan gerak cepat, polisi yang sudah mengantongi nama tersangka kemudian melacak keberadaan tersangka karena khawatir jika dia sudah melarikan diri dan akan menyulitkan pekerjaan mereka. Namun guys, tidak disangka-sangka keberadaan tersangka yaitu Fajar berada sangat dekat dengan korbannya. Ya, Fajar dengan santainya ternyata menunggui korban di depan kamar tak bernyawa korban. Ngapain ya guys ya? Ya mungkin ingin memastikan saja sejauh mana proses penyelidikan terhadap korbannya ya. Memang di luar nurul si pelaku kasus kita kali ini. Dengan mudah penangkapan tersangka pun dilakukan pada pukul 2 siang itu. Fajar alias Kenyong kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dalam keterangannya, Fajar pun menyampaikan motif utamanya, yaitu karena dia jengkel korban menagih terus sisa hutangnya, ya kan? Yang berhutang lebih galak daripada yang menagih hutang. Akibat perbuatannya ini, Fajar alias Kenyong sebagai pelaku tunggal dituntut dengan pasal 340 KUHP atas tindakan pembunuhan berencana dan juga pasal berlapis, pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP jungto pasal 285 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman metong. Namun guys, bisa ditebak sepertinya ya. Pada akhirnya putusan hukuman Pengadilan Negeri Boyolali yang diberikan kepada tersangka adalah 12 tahun penjara dengan pertimbangan yang meringankan antara lain bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nggak bisa berword-word alias nggak bisa berkata-kata lagi saya guys. Janji untuk bayar hutang saja diingkari. Ini tambah lagi janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Ya, semoga kali ini Fajar betul-betul kapok dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ya guys. Bagaimana guys menurut pendapat kalian mengenai hukuman ini? Saya tunggu pendapatnya di kolom komentar ya. Kita rasan-rasan bareng di kolom komentar. Demikian guys kasus kita kali ini. Seperti biasa untuk korban Eka Rahma Aprilianti Ifada, kita doakan semoga beliau dihapuskan semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan juga diberi tempat terbaik di sisi Allah. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kekuatan dan juga ketabahan luar biasa. Amin. Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.